pertama adalah saya selalu menyampaikan bahwa kebudayaan itu melahirkan sifat kesetaraan. Bangsa Indonesia ini kan lama dijajah ya. Kemudian setelah lama dijajah sampai hari ini kita belum menjadi bangsa yang besar sesuai dengan cita-cita dan harapan pendiri bangsa ini. Sehingga kita menjadi subordinasi dari orang lain. Kita subordinasi di bidang pertanian, kita subordinasi di industri, kita subordinasi di pertahanan, kita subordinasi di politik. Sehingga harus dibangun sebuah kepercayaan, dan kepercayaan itu akan tumbuh manakala ada kesetaraan. Nah, kalau di bidang olahraga banyak yang tidak setaranya, kita selalu kalah. Di bidang ekonomi saya katakan tadi, kita kalah kompetitif. Di bidang industri kita kalah kompetitif. Sehingga ada yang membuat akan kita setara dan kita lebih kaya, kebudayaan. Dan kemarin dimunculkan, selain juga muncul diawali dengan kebudayaan dari Provinsi Jawa Barat, kemudian se-Indonesia, dan muncul juga dari negara-negara Asia Pasifik. Mengundang mereka untuk datang ke Kabupaten Purwakarta. Tujuan jangka jauhnya untuk apa sih Pak Dedi? Yang pertama adalah dari sisi aspek hubungan industrial. Sebagai masyarakat industri Purwakarta kan berhubungan dengan bangsa lain itu kan sudah biasa. Cuman persoalannya hubungannya kita pegawai, mereka yang punya modal. Kan menjadi stratanya seolah-olah mereka lebih tinggi dari kita. Nah, dengan membuat festival, maka kita berhubungan dengan bangsa lain, dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dengan Tiongkok, dengan India, dengan Malaysia, dengan Singapura, dalam posisi dia dengan kita setara. Sama-sama memiliki karakter kebudayaan. Bahkan kalau boleh saya berkata, kita lebih beragam. Karena kita memiliki keanekaragaman suku dan ras yang melahirkan karakter kebudayaan yang berbeda-beda. Kalau kita bicara persoalan bicara Eropa, sudah kebayang tuh muka Eropa kayak apa. Kita bicara Cina yang besar itu, sudah kebayang muka Cina kayak apa. Tapi kalau bicara Indonesia, coba bayangin muka Indonesia kayak apa. Seperti apa? Ada yang kayak seperti orang Afrika, seperti Irian, barangkali Papua. Atau kemudian ada yang putih juga, ada yang kayak Cina, kayak orang Kalimantan, ada yang Cina bukan, Afrika bukan, Eropa bukan, muka kayak saya gitu. Nah, ini kan ada keragaman-keragaman seperti itu. Nah, dari situlah keragaman itu adalah kekuatan potensi kita. Nah, sehingga berangkat dari kekuatan itulah saya katakan festival ini bisa menjadi spirit bagi kita bahwa kita berdiri setara dengan bangsa-bangsa lain. Dan ternyata Kabupaten Purwakarta bisa menunjukkan itu. Iya, mungkin. Saya melihat antusiasme warga kemarin ketika saya melaporkan langsung dari sana. Mereka juga seakan-akan begitu terbuka dan bangga. Ada negara-negara asing yang datang ke kabupaten sana. Mereka mengatakan bahwa, oh ini seperti ini toh Cina, seperti ini toh Korea dan sebagainya. Lebih terbuka ya. Mereka memang lebih bisa melihat bahwa itu adalah hal yang terbuka. Iya, karena kita sudah terdidik ya dengan persoalan perbedaan yang selama ini saya memimpin selalu membuka ruang bagi orang untuk berbeda. Dan kita sudah biasa menerima bangsa lain di daerah Kabupaten Purwakarta. Dan hari ini mereka waktu itu mereka ingin melihat bagaimana keragaman kesenian yang mereka miliki dan menunggu dengan jumlah mungkin lebih dari 300.000 orang itu berbaris di pinggir jalan untuk menunggu kedatangan tamu-tamu negara, tamu-tamu Kabupaten Purwakarta untuk mengekspresikan seluruh nilai-nilai ekspresi seninya di hadapan publik Purwakarta, dan mereka menerima dengan penuh antusias. Pak Dedi ini kan dikenal sebagai pemimpin yang begitu mengutamakan seni dan kebudayaan, bahkan juga selalu berpakaian ciri khas dari Sunda Purwakarta, kemudian juga selalu memunculkan kesenian-kesenian Purwakarta, Sunda dan sebagainya. Kenapa sih Pak Dedi? Yang pertama adalah bahwa kita harus pahami ketika bicara Indonesia, ketika bicara Nusantara, pasti kita bicara masa lalu. Pasti orang memiliki kebanggaan itu terhadap masa lalunya gitu loh. Jarang orang bercerita kebanggaannya terhadap setelah kemerdekaan. Rata-rata bercerita tentang Gajah Mada. Rata-rata bercerita tentang Hayam Wuruk kalau di Jawa Timur. Kalau saya orang Sunda, saya bicara tentang sejarah Pajajaran, saya bicara tentang Siliwangi. Orang bicara tentang Bugis Makassar misalnya, orang bicara tentang Sriwijaya. Semua orang bicara masa lalu. Nah, kalau semua orang bicara masa lalu, berarti ada nilai masa lalu yang sangat kuat, yang harus menjadi spirit pada hari ini dan ke depan. Sehingga saya sebagai orang Jawa Barat, saya punya cerita tentang sejarah Pajajaran yang mengajarkan hidup demokratis, yang mengajarkan hidup setara, yang pemimpinnya setiap hari berkeliling dari kampung-kampung tidak punya istana. Maka saya membuat spirit itu menjadi spirit pembangunan, artinya ada nilai masa lalu yang membuat prinsip pembangunannya disebut dengan silih wangi, silih asa, silih asi, silih asu. Artinya cermin bagaimana seorang pemimpin mengekspresikan dirinya menjadi ibu bagi seluruh rakyatnya. Nah, spirit itu yang membuat saya bangga terhadap masyarakat saya sebagai
sebagai orang Sunda. Sehingga kebanggaan itu kan tidak boleh menjadi cerita mistifikasi. Tapi kebanggaan itu harus menjadi cerita real politik pada hari ini. Sehingga saya mencoba mengusung nilai-nilai masa lalu itu menjadi nilai hari ini dan nilai masa depan. Dan nilai masa lalu itu adalah spirit bagi kita untuk membangun masa depan. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Termasuk juga saya begitu penasaran karena di setiap saya bertemu dengan Pak Dedi selalu ada kalimat itu di baju Pak Dedi, Dangyang Galuh Pakuan. Apakah itu? Pemirsa, Kabupaten Purwakarta terletak pada titik koridor emas, ini berada di antara wilayah Jakarta, Bandung, dan Cirebon. Kita masih membicarakan seputar spirit budaya Purwakarta yang dibawa oleh Bupati Purwakarta, Bapak Dedi Mulyadi. Pak Dedi, saya tadi sebelum jeda sudah bilang saya begitu penasaran. Kemarin ketemu belum sempat tanya Pak Dedi, ini apa sih Pak Dedi, Dangyang Galuh Pakuan? Kalau pemirsa bisa lihat sebetulnya tercantum di sebelah kanan dari kemeja yang dipakai oleh Pak Dedi ya. Iya. Yang pertama, saya orang yang semenjak menjabat itu tidak pernah pergi keluar. Dalam artian? Tidak pernah pergi kayak orang keluar negeri. Saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkeliling. Baik berkeliling di Purwakarta maupun berkeliling di berbagai daerah pelosok di Jawa Barat yang menurut saya secara intuisi itu memiliki nilai karakter masa lalu dan harisma masa lalu. Ini yang saya sering melakukan kontemplasi di pinggir-pinggir sungai, di anak kaki-kaki gunung, di pinggir laut, itu kesukaan saya. Nah, kemudian ada kalimat orang Dangyang. Dangyang itu artinya harisma, wibawa. Sehingga negara kita punya lambang merah putih, kita punya lambang burung Garuda. Itu kan mencerminkan kewibawaan. Diambil burung Garuda karena burung yang begitu gagah. Ada kewibawaannya. Dari Dangyang itu adalah wibawa. Kemudian Galuh. Galuh itu ada kerajaan besar di Ciamis. Itu namanya Kerajaan Galuh. Yang waktu itu ada namanya wanita menjadi putri raja pada waktu itu, yang menjadi simbol perlawanan seorang wanita mempertahankan harkat martabatnya dibanding dengan menjual kehormatan dirinya. Itu ada yang terkenal peristiwa Bubat pada waktu itu. Namanya Citra Resmi. Kemudian dia punya kakak namanya Lingga Buana. Nah, kemudian itu namanya Galuh. Nah, Galuh itu menurut saya berasal dari kata galuh. Galuh itu artinya ngambil dari pohon. Pohon itu ada galuhnya kalau orang Sunda. Artinya hatinya. Jadi Galuh itu berasal dari kata galuh, artinya Galuh itu hati. Dalam orang Sunda itu ada punya kebudayaan kalau berdagang, wantun galuh atau wantun ulah geluh. Nah, kemudian Pakuan itu ada kerajaan di tanah Bogor namanya Pakuan Pajajaran. Sehingga rumah dinas gubernur itu disebutnya Pakuan. Nah, kemudian Pakuan itu menurut saya adalah konsistensi manusia. Artinya seseorang akan memiliki kewibawaan manakala memiliki hati yang bersih dan konsisten pada sikap hati dan keteguhan hatinya. Nah, inilah yang diperlukan dalam sikap seorang pemimpin. Sehingga apapun tantangan yang dihadapi, kalau itu diyakini oleh sebuah kebenaran, maka harus dipertaruhkan. Sehingga dalam abad populis seperti hari ini, di mana pemimpin dipilih oleh rakyat, jangan juga keteguhan terhadap kebenaran terpengaruh oleh opini media, terpengaruh oleh keinginan masyarakat. Karena kalau seorang pemimpin senantiasa mengikuti keinginan media, mengikuti keinginan masyarakat, dia tidak konsisten pada apa yang menjadi target kebenaran yang harus ditegakkan, dan itu orientasinya masa depan, negeri ini akan menjadi negeri labil. Negeri yang mengikuti arus dalam setiap saat tanpa memiliki prinsip yang kuat dalam pengambilan sikap keputusan. Pak Dedi, kalau kemudian bagaimana Dangyang Galuh Pakuan ini Bapak ajak seluruh jajaran Pemda Kabupaten Purwakarta untuk kemudian bisa mengikuti apa yang ingin Pak Dedi laksanakan untuk pertanyaannya kan orang bertanya, kan dua kerajaan itu terletak di Bogor dan di Ciamis, kenapa dibawa ke Purwakarta? Saya katakan bahwa yang dibawa oleh kita itu spiritnya. Sama dengan kita membawa spirit dari barat kan dibawa ke sini. Ilmunya Aristoteles dibawa ke sini, ilmunya Plato dibawa ke sini, ilmu para pemikir dari barat dibawa ke sini. Saya membawa ilmunya Pajajaran dan Galuh dibawa ke Purwakarta, menjadi spirit. Nah, kalau bicara spirit, maka akan menjadi sebuah nilai yang dilakukan oleh secara bersama-sama. Dan saya menjelaskan itu secara filosofi. Di Purwakarta pegawainya tidak ada apel pegawai. Dalam setiap bulan ada yang disebut dengan kuliah budaya. Apa itu Pak Dedi? Kuliah budaya itu adalah para pegawai dikumpulkan untuk mendengarkan visi-visi kebudayaan yang disampaikan oleh para tokoh kebudayaan, baik dari Purwakarta, baik dari daerah kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Tokoh-tokoh nasional selalu saya undang dalam setiap bulan untuk menyampaikan visi kebudayaan. Karena membangun negeri ini adalah membangun kebudayaan. Dan bukan hanya berhenti kebudayaan adalah kemudian menari dan menyanyi, begitu ya Pak Dedi? Itulah pemahaman kita yang kurang tepat. Budaya itu kan dari kalimat dua kalimat, yang dua suku kata, yang pertama budi, yang kedua daya. Budi itu kan artinya hati, daya itu adalah akal, kreativitas, sehingga budaya itu adalah
sintesa, simbiosis mutualisme antara pikiran dan perasaan, kemudian melahirkan nilai, yang nilai itu menjadi kekuatan. Maka tarian itu budaya, sistem ekonomi itu budaya, sistem politik itu budaya, sistem pertahanan kita ini budaya, sosiologi kehidupan kita keseharian itu adalah budaya. Nah, sehingga kita itu makhluk berkebudayaan. Yang disebut dengan makhluk kebudayaan adalah makhluk yang menggunakan nalar dan hatinya dalam setiap gerak hidupnya. Tapi apakah budaya Indonesia yang kita cerminkan setiap hari itu yang pertanyaannya juga ya Pak Deddy? Sehingga ada pembangunan di Purwakarta saya sebut dengan pembangunan berkarakter. Pembangunan berkarakter itu adalah pembangunan yang harus memiliki nilai simbiosis dengan 4 hal. Manusia bersimbiosis dengan tanahnya karena dia berasal dari situ. Manusia bersimbiosis dengan airnya karena dia berasal dari situ. Manusia bersimbiosis dengan udaranya karena berasal dari situ. Manusia bersimbiosis dengan mataharinya karena berasal dari situ. Sehingga tanah, air, dan udara dan matahari itu adalah kita. Ya. Kalau kita merusak tanah, merusak air, merusak udara, merusak matahari, kita merusak diri kita sendiri. Dan tidak berbudaya tadi ya Pak Deddy? Dan tidak berbudaya dan melahirkan kehancuran. Kita menghancurkan diri kita. Bukankah pembabatan hutan melakukan kehancuran bagi diri kita? Bukankah kita menghancurkan udara, menghancurkan diri kita? Bukankah kita menghancurkan sumber air, menghancurkan diri kita? Bukankah kita menghancurkan tata guna tanah, menghancurkan diri kita? Ini yang kita lupakan. Pembangunan ini untuk kita, tetapi kita menghancurkan diri kita sendiri. Pak Deddy, implementasinya secara real di Kabupaten Purwakarta apa saja yang dibangun berdasarkan dari apa yang sudah Pak Deddy katakan? Iya, yang dibangun adalah tentunya yang pertama saya kembangkan, saya punya harapan tentang pendidikan. Sehingga saya kembangkan yang disebut dengan pendidikan berkarakter. Di mana anak-anak harus memiliki karakteristik wilayah. Kalau anak itu daerahnya pertanian, maka ajarkan pertanian pada anak-anak itu. Dilakukan sekarang? Saya dilakukan. Saya ekstrim lagi ke sekolah. Saya katakan, kalau pada musim tanam, maka anak-anak harus ke sawah. Nggak usah masuk ke kelas. Karena sawah itu adalah kelas yang terbuka lebar. Dan sawah itu adalah laboratorium terbuka. Mereka biarkan mereka berenang di sungai daripada mereka harus ke kolam renang dan bayar. Kalau musim panen, mereka pergi panen. Kalau kemudian industri lagi musim produksi, maka di sekitar industri, anak-anaknya harus memahami dan masuk ke wilayah industri. Kalau bapaknya seorang bengkel, maka anaknya harus mengerti bengkel. Karena negeri ini tidak boleh melahirkan pengangguran dalam 30 tahun ke depan. Nah, pendidikan harus dibangun pada karakteristik wilayah itu. Bagaimana kita bisa menghasilkan pertanian yang kuat? Kalau anak-anak kita sejak kecil tidak mengenal padi, tidak mengenal palawija, tidak mengenal tanaman keras, tidak mengenal tanaman jangka pendek, tidak mengenal tanaman jangka panjang. Bagaimana kita bisa menjadi ahli maritim yang hebat kalau anak-anak kita tidak diajarkan berenang di laut yang luas? Bagaimana kita bisa menjadi ahli industri, ahli perdagangan yang kuat kalau warung yang ada ibunya, anak-anak tidak belajar untuk berdagang pada warung ibunya? Semuanya berasal dari kebiasaan. Pendidikan itu adalah kebiasaan. Nanti saya akan tanya apa jangka panjang yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta. Spirit budaya Purwakarta itu yang kita berbincangkan pada siang hari ini. Bupati Purwakarta Bapak Deddy Mulyadi masih bersama dengan kita di Public Corner siang hari ini. Pak Deddy, ini kan berbicara budaya juga tidak lepas dari yang namanya kuliner. Karena menariknya Pak Deddy ini ternyata Pak Deddy adalah bupati yang tahu ada berapa saja orang yang berjualan kuliner di kabupatennya. Kemudian juga diharuskan makanan kuliner masuk ke menu Pemda. Dan juga begitu concern dengan budayanya sampai ke kecil-kecilnya kuliner. Kenapa Pak Deddy? Iya, saya termasuk, kan kita tidak bisa mengaktualisasikan sesuatu kalau kita tidak memahami. Saya punya kebiasaan untuk naik sepeda, keliling kampung, naik motor, kemudian makan. Saya tahu betul makanan yang enak di Purwakarta di sudut-sudutnya mana saja. Dari mulai misalnya bakakak Cirangkong, kemudian sate kambing Cirende gitu loh. Ini muncul gambar satenya nih Pak. Sop buntut, Sempur, sop buntut Cipta Karya, sampai Marangi Cibungur yang terkenal itu kan. Karena saya sangat bersahabat dengan yang memilikinya. Nah, karena saya tahu berbagai rasa itu, maka saya katakan, negeri ini kan banyak melakukan kebohongan. Kebohongan beginilah. Dunia pemerintah kita ini kan banyak membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya menu di pemerintah, menu makan pagi ketika menerima tamu, menu makan siang, menu makan malam. Kita selalu berorientasi menu makan malam itu, gala dinner segala macam adalah barat. Dibuatlah makanan-makanan yang sudah tidak sesuai dengan lidah. Bisa jadi orang yang datang itu karena kelas menengah bosan dengan makanan itu. Saya perhatikan, di piring itu selalu penuh, tidak diambil terlalu banyak. Sehingga saya memilih begini, saya bilang, menu kita ambil dari makanan yang kita miliki. Dari gerobak-gerobak tukang bakso, dari gerobak tukang soto, dari gerobak sate, kita kumpulkan. Dan kita sajikan pada mereka, para tamu, sebagai makanan yang khas kita. Apa yang terjadi? Selalu bersih, dan tidak pernah ada sisa. Ini ada yang mau bergabung bersama kita, Pak Bupati. Selamat siang, Ibu Rina di Depok.
Selamat siang, Mbak. Iya, silakan Bu Rina. Iya, selamat siang, Pak. Jadi, Selamat siang, Bu. aduh, saya salut, Pak. Saya pernah tinggal 6 bulan di Purwakarta, tepatnya di Kecamatan Pleret ya, Pak ya. Oh, di Pleret ya. Oke. Saya salut dengan pembangunan daerah yang memang Bapak galakan ya. Tapi saya agak kurang setuju untuk pembangunan daerah pariwisata ya, Pak ya. Kenapa Bu Rina? Saya bilang sebetulnya itu punya tempat wisata yang bagus sebetulnya. Oke. Sekarang yang saya lihat yang paling dijalankan cuma daerah Wanayasa Karinggol yang sudah dibuat ada giritir. Oke. Bu Rina, ada pertanyaan khusus untuk Pak Dedi? Ya, jadi pertanyaannya gini, yang pertama kenapa Bapak tidak melirik langsung ke pinggiran-pinggiran yang maksudnya daerah Purwakarta kan banyak ya Pak ya, kecamatan-kecamatan yang mungkin wisatanya bisa digali lagi, banyak yang tertinggal yang belum digali lagi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong diperhatikan Pak kesejahteraan masyarakatnya dalam hal ini kesehatan Pak. Oke. Baik. Iya. Baik, ini sepertinya sudah mulai tidak jelas, tapi kita sudah bisa menangkap pertanyaannya ya, Pak Dedi ya. Baik, Ibu, wilayah Pleret yang Ibu maksud hari ini sudah sangat berubah. Dulu pasar yang ada yang membuat kemacetan itu sudah saya pindahin, kemudian pasarnya sangat bagus dan relatif agak modern dan gratis bagi rakyat. Saya itu nilainya hampir 40 miliar saya bagikan bagi masyarakat. Dan kemudian pasar yang kumuh itu hari ini sudah berubah menjadi taman. Halaman stasiun yang dulu kumuh itu sebentar lagi akan saya buat taman, saya tata pakai air mancur dan saya menyebutnya Taman Bhinneka di situ. Taman Bhinneka. Taman Kenapa, Bhinneka Pak? karena mencerminkan keanekaragaman pemahaman tentang kebangsaan. Ini yang lagi saya ajarkan. Kemudian kita memang membangun itu difokus-fokuskan dulu karena kemampuan keuangan kita terbatas. Kalau kita membangun sekaligus di berbagai tempat sedikit-sedikit tidak membuat menjadi wah, nanti tidak ada yang berkunjung malah. Jadi saya membangun wilayah Wanayasa karena memang tingkat kunjungnya sudah ada tinggi, sekarang perkotaan, kemudian juga daerah Pleret dan saya itu juga di situ nanti akan saya tata sedemikian rupa karena itu alur menuju Cirata. Nah, ini yang dibuat. Ini yang orientasi yang kita buat. Kemudian kalau bicara persoalan kesehatan, di Purwakarta seluruh rakyatnya sudah mendapat jaminan pengobatan dari pemerintah, kaya miskin nggak bayar. Kita sudah siapkan ambulan on call yang dipanggil dalam setiap saat oleh masyarakat, datang ke rumahnya, kemudian diantar ke rumah sakit. Bahkan untuk beberapa kasus saya menyiapkan uang saku bagi mereka yang menungguin di rumah sakitnya kalau sudah tidak punya beras di rumahnya karena sakit. Jadi kalau itu sudah tidak problem lah kalau aspek-aspek itu. Jadi cuci darah di kita sudah gratis, bahkan saya sudah sekarang lagi menyiapkan mobil jenazah. Dan rumah sakitnya juga indah ya? Ya, ada beberapa rumah sakit yang indah. Pak Dedi, ini kalau ditanya kemudian apa sih jangka panjang dari seorang Bupati Purwakarta dalam arti membawa Purwakarta lebih kemana lagi sih? Ya, jangka panjangnya adalah membantu karakter masyarakat. Kepemimpinan saya kan ada batasnya. 2018 saya selesai memimpin untuk yang kedua periode, selesai. Saya tidak mungkin jadi bupati lagi. Tetapi saya harus meletakkan kerangka berpikir sebagai masyarakat modern. Yang disebut masyarakat modern itu bukan masyarakat yang mengikuti arusnya orang lain. Maksud masyarakat modern itu adalah masyarakat yang sudah termini segala sesuatunya berdasarkan sistem, bukan berdasarkan figur. Nah, selama ini kan kita ini negaranya sudah negara demokrasi, tetapi aspeknya masih sangat bersifat figur. Saya memberikan contoh misalnya, di negeri ini masih berharap lahirnya Ratu Adil. Padahal ratu itu bukan budaya demokrasi, itu budaya feodal gitu kan, budaya teokrasi. Jadi banyak yang salah. Banyak yang salah, sehingga kalau modern itu adalah meletakkan sesuatu pada sistem, sehingga nanti harus dibangun sistem yang baik. Saya sudah merancang itu. Dan kemudian saya 2015 ini sudah siapin perda tentang masyarakat Purwakarta istimewa. Dalam artian? Di situ ada kewajiban pemerintah yang harus dilakukan. Pemerintah wajib menyiapkan jalan yang baik. Pemerintah wajib menyiapkan air bersih. Pemerintah wajib menyiapkan sekolah tanpa bayar. Pemerintah wajib untuk merehabilitasi rumah rakyat miskin. Pemerintah wajib menjamin keamanan masyarakatnya. Semuanya diletakkan di tanggung jawab pemerintah. Dan nanti masyarakat diberikan hak untuk melakukan class action manakala dia berkeberatan terhadap pelayanan yang jelek. Tetapi di situ ada kewajiban masyarakat di perda itu. Masyarakat wajib gotong royong. Masyarakat wajib saling menghormati. Masyarakat wajib saling toleran. Masyarakat wajib malam-malam bangun untuk ronda. Masyarakat wajib bayar pajak. Semuanya diatur oleh. Jadi seimbang ya. Diseimbang. Diseimbang. Karena hari ini itu kan banyak yang meletakkan negara wajib tapi masyarakatnya tidak wajib apa-apa. Ini kan bukan negara yang baik. Dua-duanya harus berjalan secara efektif. Saya katakan
Nilai kultur bangsa kita ini seperti gotong royong, toleransi, tidak dibuat dalam konstitusi, itu kelemahan kita.